Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dr. Erlina Hadi, Dr. Kepala Hadi. Puskesmas Entok. Di sini kami akan berbincang-bincang, ingin berbincang mengenai rapid test karena Pondok Pesantren Al-Sunniyah adalah pondok kami ingin dalam peraturannya ada prosedur untuk rapid test biar para santri semua tahu apa rapid test itu. Jadi kami pertama ingin menanyakan rapid test itu apa ya? Jadi rapid test itu salah satu pemeriksaan ya, screening atau penyaring ya, untuk mengetahui apakah sudah pernah kontak dengan virus corona apa enggak. Oh gitu. Ya, sebagai penyaring screening ya. Jadi tidak untuk memastikan ini positif atau negatif, hanya screening awal. oh, gitu. Ya, untuk menentukan apakah pasien ini pernah kontak dengan pasien corona apa enggak gitu. Jadi ketika semua santri itu di rapid test tidak bisa menjamin dia itu positif atau negatif corona. Tidak. Iya, hanya screening awal. Jadi hanya screening awal. Screening awal untuk mengetahui pernah kontak apa tidak. Pernah kontak atau tidak. Iya. Terus ketika para santri itu semua kembali ke pondok, Iya. pasti kan ada bagaimana cara kita melakukan rapid test itu. Karena semua pondok pesantren santrinya itu ada yang dari luar kota, di dalam kota, sehingga dari pondok pesantren kami itu dikumpulkan di RSI. Sehingga apakah tindakan santri yang harus dilakukan santri untuk menghadapi rapid test itu? Ya. Jadi begini, memang idealnya sebelum santri itu masuk ke pondok ya, kita periksa di luar pondok. Oh gitu. Ya, artinya apa? Mereka masuk pondok sudah dalam keadaan aman. Ya. Kenapa dilakukan di luar pondok? Apa yang harus dipersiapkan santri? Yaitu yang pertama harus dia tenang ya, untuk meningkatkan biar tidak turun daya tahan tubuhnya. Kemudian pakai masker, harus pakai masker, kemudian cuci tangan. Dan itu aja persiapan santri untuk dilakukan rapid test. Terus untuk menjaga kesehatan itu gimana nih? Nah, dalam musim pandemi ini ya, untuk semua masyarakat harusnya memang harus menjaga kesehatan agar mencegah terjadinya terkena wabah ini. Jadi pertama harus PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya toh, harus cuci tangan ya. Jadi setiap hari habis dari keluar ataupun mau melakukan sesuatu harus cuci tangan ya. Sebelum dia mau menggosok muka misalnya harus cuci tangan ya. Kemudian harus pakai masker. Ya. Harus pakai masker artinya apa? Untuk mencegah penularan dari yang lain ataupun kita menularkan ke yang lain. Ya. Ya, harus disiplin semuanya pakai masker. Ya. Baik yang sakit maupun yang tidak sakit. Ya. Untuk saling mengamankan, untuk menjadi budaya akhirnya. Ya. Yang ketiga adalah olahraga. Ya. Olahraga, kemudian berjemur. Ya. Olahraga di pagi hari berjemur paling tidak 30 menit. Nah, jam 8 sampai jam setengah 9 misalnya. Semuanya harus olahraga. Sama puskesmas juga melakukan hal yang sama. Jadi pagi jam setengah 8 olahraga sampai jam setengah 9, setengah jam sampai 1 jam ya. Jadi pakai masker, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kemudian makan yang bergizi ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, minum vitamin ya, utamanya vitamin C sama vitamin E ya. Kemudian multivitamin juga boleh ya. Makan makanan yang bergizi artinya apa? Harus makan sayur, buah-buahan, minum susu, makan ikan. Ya, tidak boleh hanya misalnya makan mie aja, itu tidak boleh ya. Kurang baik ya. Kurang baik, nggak ada sayurnya, ya tidak bergizi, ya hanya karbohidrat aja. 4 sehat 5 sempurna ya. Iya, 4 sehat 5 sempurna, ya. Kemudian olahraga itu kan harus rutin olahraganya dan berjemur. Ya, karena dengan berjemur nanti akan meningkatkan daya tahan tubuh. Pikiran harus positif, selalu positif, ya. Dan harus selalu bahagia. Ciptakan hati yang bahagia selalu. Karena dengan dia stres atau dia sedih menurunkan imun. Jadi sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh sekali. Ya, gitu ya. Oke. Terus saya dengar-dengarnya rapid test itu diambil darahnya. Apa Iya, benar itu? betul. Karena pemeriksaan dari darahnya. Darah diambil dari darah vena, dari darah yang diambil dari sini. Mungkin. Mungkin apakah butuh banyak darah untuk 1 cc cuma sedikit. 1 cc. Iya, dan tidak terasa kok, gampang. Jadi seperti suntik seperti biasanya itu ya? Ya, suntik. Jadi santri itu nggak usah takut ya? Nggak usah takut, nggak perlu takut. Ya, hanya 1 cc cuma. Cuma 1 cc. Ya. Terus
semisal ya, nanti kan rapid test itu hasilnya kalau tidak reaktif, non reaktif. Iya, Apa tindakan para santri dan juga medis mungkin ketika mendapati bahwasanya ada santri yang reaktif? Reaktif, reaktif berarti dia sudah pernah kontak, gitu. ada antibodi dalam tubuhnya. Ya. Otomatis dia ada tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang pertama memang isolasi mandiri dulu. Ya, begitu dia sudah ketahuan reaktif, maka dia isolasi mandiri atau jarak dengan yang lain. Ya. Kemudian kita jadwalkan untuk dilakukan tindakan selanjutnya yaitu swab. Yang kita kirim ke rumah sakit sesuai dengan jadwal nanti yang menjadwal dari dinas kesehatan. Ya, dan itu gratis. Gratis semua, mulai rapidnya sampai swabnya gratis. Terus apakah kami dari santri itu adakah untuk ada unsur pembayaran dalam rapid test? Tidak ada, semuanya gratis. Semuanya gratis. Iya. Untuk semua santri ya? Semua santri. Baik yang mau berangkat ke luar kota maupun yang mau datang. Jadi itu untuk berlaku semua santri di Jember? Semua santri di Jember. Berarti ada anggaran ya untuk rapid test? Dari kabupaten. Dari pemerintah daerah. Oke. Terus tindakan semisal santri itu non reaktif? Non reaktif ya, tidak berarti bebas COVID. Iya. Ya. Oleh karena itu tetap kita jaga peraturan dari pemerintah, ya, peraturan dari pemerintah untuk protokol kesehatan. Itu tetap jaga jarak meskipun sholat ya, jamaah tetap jaga jarak, cuci tangan ya. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tetap seperti itu. Kenapa? Karena non reaktif tidak menjamin tidak COVID. Bisa saja non reaktif, tapi begitu dia ada gejala, di swab positif. Loh, kok kemarin di rapid negatif, kok sekarang swab positif? Bisa aja ya? Makanya saya bilang tadi kan ini screening awal. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika sudah di rapid test, terus setelahnya itu juga bisa terjadi COVID, bisa. Dengan dia dari tahan tubuh yang rendah, ya, dia ternyata memang mungkin sebelumnya sudah pernah kontak, ya toh. Nah, tapi masih masa inkubasi bisa saja. Berarti kalau dipikir-pikir, ketika sudah rapid test, kok para santri itu tidak bisa menjaga kebiasaannya? Jadi yang dilakukan rapid test tidak ada hasilnya? Iya. Sia-sia berarti ya? Oh ya enggak juga, ini kan screening. Nah, kita tetap waspada kan. Baik yang di rapid test maupun tidak, semua masyarakat Indonesia dalam keadaan pandemi ini harus melakukan protokol kesehatan. Ya, tidak ada perbuatan yang sia-sia karena ini juga dendanya besar. Ya, ini justru untuk menjamin keamanan di pondok. Kalau misalnya tidak kita rapid, ternyata ada yang reaktif satu aja, maka semuanya kemungkinan bisa kena. Akan terjadi COVID massal di klaster di pondok. Nah, gitu loh. Jadi memang perlu dan sangat penting sekali. Jadi ketika ada santri yang reaktif, tindakan medis itu apa ya? Ya, tidak boleh masuk pondok sudah. Jadi dia isolasi mandiri langsung dikirim ke rumah sakit untuk swab. Dan dia tidak boleh di pondok sudah. Dan untuk masa swab itu apakah ada seperti pil imunitas atau dan sebagainya? Ya, tadi dikasih vitamin C sama vitamin E untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dan dia makan yang bergizi juga, misalnya harus makan telur sehari sekali, minum susu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Tidak semua yang reaktif itu, ya, nanti swabnya positif enggak. Dia bisa OTG juga, dia orang tanpa gejala kan, ya, dia bisa sembuh. Bisa sembuh dan hasilnya swabnya bisa negatif. Gitu. Makanya begitu dia positif, dia bukan tambah down, harus semangat untuk sehat. Iya, karena untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dia harus semangat, harus bahagia, semangat bahwa dia bisa sembuh. Gitu. Jadi virus ini bisa kalah dengan apa? Apakah dengan imunitas? Dengan imun. Virus ini bisa kalah dengan imun. Dan imun itu diciptakan dari dirinya sendiri. Dibantu dengan obat-obatan, misalnya vitamin, makan yang bergizi, pikirannya yang penting kan gitu. Berarti ketika imunitas kita tinggi, virus itu bisa kalah. Apakah bisa memungkinkan virus itu sudah hilang dalam tubuh manusia itu? Bisa. Iya, bisa mati. Iya, makanya kan semua orang ya harus jaga jarak ya dan harus meningkatkan imunnya sendiri. Gitu ya.
Itu, ya. Berarti kita harus melawan COVID dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri. Ya. Harus dilawan dan harus menang. Harus menang. Iya, gitu, iya. Pilihannya menang atau kalah gitu. Iya kan, nah, masa pengen kalah, namanya juga pertarungan, ya toh. Iya. Nah, caranya menang harus semuanya sama. Jangan yang itu aku tak apa adanya misalnya tanpa ini. Enggak, semuanya harus bersama-sama kita harus menang. Harus menang. Ya, caranya tadi, ayo sama-sama meningkatkan daya tahan tubuh, jaga jarak, sholat juga jamaah boleh, tapi tetap jaga jarak. Kalau yang sakit, jangan boleh berjamaah. Harus sholat sendiri gitu. Sholat sendiri, biar tidak menularkan ke yang lain. Tidak mendapat pahala, malah mudaratnya yang dapat, karena menularkan kepada orang lain. Jadi kalau pastikan kalau bagi santri yang sakit tidak boleh sholat berjamaah, misalnya seperti itu. Ya. Dan harus pakai masker, sehat ataupun sakit harus pakai masker untuk sekarang karena ini masih pandemi. Ya. Karena orang yang kelihatan sehat tidak menutup kemungkinan dia tidak COVID. Iya, karena ya kan? Yang kesini kan juga kelihatannya sehat saat itu. Tapi kenapa kok ada yang reaktif? Karena ada kemungkinan OTG tadi. OTG tadi. Ya. Terus untuk poin yang terakhir, berhubung santri pondok kan sangat banyak. Apakah membutuhkan waktu banyak untuk rapid test satu orang? Membutuhkan berapa? Gini, kalau hanya pengambilannya 5 menit cukup. Tapi prosesnya ini kan lama. Iya toh, mulai masih antri ke adminnya, kemudian diambil darahnya, sampai ke prosesnya ini paling tidak setengah jam prosesnya menunggu hasilnya. Tapi kan orangnya banyak. Ya, jadi memang perlu waktu sesuai dengan jumlah orang yang diperiksa. Gitu ya. Iya. Kalau hanya pengambilan darahnya 5 menit selesai. Tapi sampai nunggu hasilnya paling tidak 1 jam. Wah, hasilnya itu masih ya? Proses kan Mas? Iya. Kalau mau, jadi begitu diambil santri bisa meninggalkan sudah kan? Toh hasilnya nanti bisa diumumkan kepada petugasnya, ke pengurusnya kan gitu. Tapi maksudnya nggak harus ke pondok dulu, nunggu 1 jam berikutnya baru nanti hasilnya muncul. Jadi nggak bergerumbul di depannya petugas sambil nunggu gitu, enggak. Jadi santri itu harus nunggu terlebih dahulu. Nunggu terlebih dahulu, dipastikan negatif boleh masuk. Di medis di sana itu periksa dan juga harus ada hasilnya sekarang itu juga. Iya. Terima kasih Bu Herlina. Kami dari pihak Pondok Pesantren sangat mengucapkan terima kasih sekali atas ilmu yang panjenengan sampaikan kepada kami. Semoga para santri ke depan tidak gugup dan tidak canggung ketika menghadapi rapid test. Terima kasih, Nggih. Terima kasih sama-sama. Ini pesan kami dari kesehatan ya, agar teman-teman adik-adik di pondok itu sehat ya. Jadi tolong nanti pada waktu pelaksanaan rapid semuanya sudah harus pakai masker. Ya. Kemudian semuanya sudah cuci tangan. Ya. Dalam keadaan semuanya juga sudah harus makan. Ya. Karena mungkin antrinya lama. Nanti kalau kelamaan antri, dia kelaparan, tidak makan, daya tahan tubuhnya menurun. Jadi pastikan dia kenyang. Nah, khawatirnya sampai siang ya, karena antrian sampai siang dia belum makan. Nah, waktunya diambil dia lemes. Nah, ya toh, yang tadinya harusnya bagus, hasilnya malah tidak bagus nanti. Ya, itu ya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.